Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Aprilia Sulaiman dengan NIM 2023041018. Izinkan saya menjelaskan alasan penyusunan model dan judul penelitian. Penelitian yang saya angkat itu berjudul pengaruh high performance dan perceived organizational support terhadap employee well-being dengan work-life balance sebagai variabel mediasi. Jadi penelitian ini berangkat dari perhatian terhadap kesejahteraan karyawan atau employee well-being yang merupakan isu yang sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia di dunia kerja saat ini. Nah, saya tertarik untuk memahami faktor apa saja yang sesungguhnya memengaruhi kondisi kesejahteraan psikologis karyawan di tempat kerja. Berdasarkan telaah literatur yang saya baca, saya mengangkat dua variabel yang secara teoritis itu relevan, yaitu high performance work system dan perceived organizational support. Di mana high performance work system itu adalah variabel yang mempresentasikan praktik dan kebijakan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, serta perceived organizational support itu adalah variabel yang mempresentasikan persepsi karyawan terhadap dukungan yang diberikan organisasi kepada mereka. Nah, berdasarkan kajian teori, saya awalnya mengajukan bahwa kedua variabel itu, HPWS dan POS, itu dapat secara langsung memengaruhi employee well-being. Hal ini saya tuangkan pada hipotesis 1 dan hipotesis 2, yaitu pengaruh HPWS terhadap employee well-being, dan hipotesis 2 itu POS terhadap employee well-being. Nah, landasan logika ini itu merujuk pada social exchange theory yang menjelaskan bahwa ketika organisasi itu memperlakukan karyawan secara baik melalui sistem kerja yang mendukung maupun melalui dukungan yang dirasakan karyawan itu cenderung membalasnya itu dengan sikap dan kondisi psikologis yang lebih positif. Namun pada tahap ini terdapat hal penting yang perlu saya sampaikan. Setelah membaca lebih lanjut, saya menemukan bahwasannya hubungan langsung antara HPWS dan POS terhadap employee well-being tersebut masih menyisihkan celah atau research gap. Yang pertama itu, secara konseptual HPWS dan POS itu merupakan hubungan variabel yang bersifat organisasional, sementara well-being itu merupakan kondisi yang bersifat personal dan psikologis. Jadi dengan demikian terdapat jarak antara apa yang dilakukan organisasi dengan bagaimana karyawan benar-benar mengalami kesejahteraan tersebut. Terus kedua, secara empiris berdasarkan penelitian terdahulu, hubungan langsung ini itu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dan adapun sebagian beberapa peneliti itu memiliki hasil yang tidak signifikan. Terus secara teoritis, HPWS dan POS ini pada dasarnya memengaruhi kondisi kerja sehari-hari karyawan, terlebih dahulu misalnya itu terkait pengaturan beban kerja atau fleksibilitas jam kerja sebelum akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka. Nah, berdasarkan ketiga celah tersebut, saya berpendapat bahwa model yang hanya menguji hubungan langsung itu belum cukup untuk menjelaskan mekanisme di balik pengaruh HPWS dan POS terhadap employee well-being. Sehingga untuk menjembatani adanya celah tersebut, saya menghadirkan work-life balance sebagai variabel mediasi dalam model penelitian ini. Nah, di sini bahwa HPWS dan POS itu tidak secara langsung menciptakan kesejahteraan karyawan, melainkan dia itu terlebih dahulu memperbaiki keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Perbaikan work-life balance ini kemudian menjadi jalur yang bisa dirasakan oleh karyawan sebelum akhirnya
bermuara pada peningkatan employee well-being. Hal ini itu saya didasarkan pada job demand research model, di mana work-life balance itu berperan sebagai sumber daya psikologis yang menjelaskan bagaimana batas antara domain pekerjaan dan kehidupan pribadi saling mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Jadi dengan demikian model penelitian ini tersusun di dalam beberapa lapis hubungan. Yang pertama itu dari H1, yaitu pengaruh HPWS terhadap employee well-being. Selanjutnya itu ada H2, pengaruh dari POS terhadap employee well-being. Terus yang ketiga itu adanya pengaruh dari HPWS terhadap work-life balance. Selanjutnya ada pengaruh POS terhadap work-life balance. Kelima itu work-life balance terhadap employee well-being. Dan ada selanjutnya itu yang keenam, pengaruh HPWS, pengaruh work-life balance dalam memediasi antara variabel HPWS dan employee well-being. Dan yang terakhir itu pengaruh work-life balance dalam memediasi variabel POS terhadap employee well-being. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwasannya penelitian ini tidak hanya bertujuan menjawab pertanyaan apakah HPWS dan POS itu berpengaruh terhadap well-being, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu melalui apa pengaruh tersebut sesungguhnya terjadi. Hal ini yang menjadi dasar kontribusi utama menyusunnya model penelitian saya dengan work-life balance sebagai variabel mediasi. Dengan demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.